hasil dari 5 materi yang sudah saya simpulkan di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Bab 1, mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri, manusia harus mengenal dirinya untuk mengenal Tuhannya. Seperti disabdakan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Dan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ketahuilah, sesungguhnya kunci mengenal Allah adalah melalui mengenal jiwanya. Allah telah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan khalifah-khalifah ini yang akan membawa misi yaitu mengajarkan tentang mengenal siapa penciptanya dan siapa Tuhannya. Manusia juga diciptakan mempunyai akal pikiran yang digunakan untuk lebih mengenal dan memahaminya dirinya agar dapat mengenal Tuhannya lebih dekat. Bab 2, komunikasi antara hamba dan Rabb. Komunikasi adalah proses transfer pesan. Yang disampaikan adalah sama dengan yang diterima. Oleh karena itu, kata komunikasi berasal dari komunis, artinya sama. Contoh salah satu komunikasi antara hamba dan Rabb-nya adalah sholat dan puasa. Penghubung ruhiyah antara seorang hamba dan Tuhannya. Dalam hal ini, manusia selalu membutuhkan petunjuk dan arahan agar bisa meneruskan perjalanan hidup yang mana dalam hidup selalu terjadi peperangan antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian ada komunikasi tauhid atau talbiyah. Talbiyah secara bahasa artinya aku menyambut panggilannya dengan ucapan labbaik. Berarti orang yang melaksanakan umroh dan haji sedang melangsungkan self communication atau berbicara dengan hati kepada Allah Maha Penciptanya. Sambutan disampaikan melalui pengakuan dan curahan pujian dan pengagungan atas seluruh nikmat iman dan kenikmatan kelezatan hidup hanya atas anugerahnya, sehingga menyatakan bahwa tidak ada kesyirikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada critical thinking dan komunikasi. Untuk mengenal Allah dan Rasulnya, kamu harus melumpuhkan musuh-musuhnya dalam dirimu, yaitu sifat. Sifat-sifat ini adalah musuh-musuh yang ada di dalam dirimu yang harus kamu hindari. Yang pertama adalah sifat binatang atau bahaimiyah. Makan, minum, tidur berlebihan, waktu tidak digunakan yang bermanfaat. Yang kedua sifat binatang buas atau sibaiyah. Marah, mencaci, memukul, memaksa permusuhan. Yang ketiga ada sifat syaitan. Sombong, ujub, dengki, fitnah, hasad, dendam, menipu, berbuat kejahatan, dan lainnya. Kemudian bab 3, tesis Nabi Ibrahim. Tesis artinya ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Nabi Ibrahim memiliki energi keimanan yang dahsyat. Sebagai hasil pembakaran melalui sebuah pencarian Tuhan dengan model critical thinkingnya, perjalanan mencari Tuhannya telah didapatnya dan membuahkan keyakinan yang selanjutnya telah berhasil membedah sifat ketuhanan dan membangun tujuan hidupnya. Tesis Nabi Ibrahim, langkah inovasi dan pembaharuan bagi bangsanya yang tenggelam dalam kebodohan, sehingga dalam kesesatan dan keterpurukan bangsanya. Keyakinan Nabi Ibrahim yang kukuh karena hasil pengolahan akal dan pikirannya akhirnya mendapatkan bimbingan Allah. Karakter beliau adalah pemberani dan tegas dalam prinsip ideologi sehingga berani melawan arus ideologi bangsa pada zamannya. Keberanian ini karena ada akar keyakinan yang menghujam dalam hatinya. Tingkat keimanan Nabi Ibrahim adalah yang paling tinggi, yaitu imanul hakiki, sehingga dia mendapat gelar kekasih Allah. Berikut adalah derajat iman
dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah imanul hakiki, derajat iman yang paling tinggi dan yang paling sempurna, dan dimiliki juga oleh baginda kita Rasulullah SAW sebagai pemilik sifat Allah yang paling sempurna. Yang kedua ada iman hak, hati dan makam. Ini pandangannya selalu kepada Allah, dengan arti bahwa setiap afalnya senantiasa sampai kepada sifatnya yang tersimpan dalam asmanya. Yang ketiga ada imanul ayan, adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu dan kukuh dalam keimanan, serta berjihad, rela berkorban dalam membela agama Allah demi berharap ridhonya. Yang keempat ada pembaruan bangsa dan negara. Negara adalah habitat bagi masyarakat. Artinya masyarakat dalam kehidupannya melakukan interaksi dengan lingkungannya melalui budayanya masing-masing. Mereka belajar memecahkan kehidupan sesuai dengan karakter lingkungannya, sehingga berkembanglah bahasa, jenis pakaian, jenis makanan. Namun, tetap Tuhan yang sama adalah Allah. Yang kelima adalah bab 5, ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Istilah nasionalisme belum muncul pada zaman Nabi Ibrahim, tapi karakter nasionalisme telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dari doanya terhadap Mekah sebagai tempat tinggalnya. Beliau memohon kepada Allah agar Mekah menjadi negeri yang aman, sejahtera penduduknya dan generasinya. Karakter inilah yang harusnya dimiliki setiap warga negara. Nasionalisme yang dimaksud mengandung nilai tentang kecintaan yang berlebihan terhadap tanah air, bela negara, untuk membebaskan diri dari kolonialisme. Sikap mencintai negeri dan bangsa ada dalam setiap individu orang dan tidak dapat dibantah siapapun. Pelajarannya bisa dipetik dari ajaran Nabi Ibrahim adalah sikap nasionalisme telah tertanam dalam diri Nabi Ibrahim yang berdoa agar negerinya diberikan keamanan, kesejahteraan, bahkan keimanan agar tidak menyembah berhala. Sekian materi yang sudah saya simpulkan. Bila ada kurang atau salah, saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.